Melanjutkan tentang assertive communication, Power Tips bersama Dinarji Indonesia, kembali bersama saya Daniel Wibowo. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya. Ya, di episode kemarin sudah kita temukan tantangan-tantangan apa yang mungkin akan dihadapi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Mari kita bahas di episode kali ini. Saya bersama dengan konsultan Dinarji Indonesia, Vera Maringka. Hai, Bu Vera. Halo, apa kabar? Kabar baik, Bu Vera, apa kabar? Baik juga. Baik juga, sehat juga. Ini tentang assertive communication kita lanjutkan, Bu. Biasanya penutupnya adalah bagaimana caranya nih, how to untuk melakukannya dan mengatasi tantangan yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Jadi, agar bisa melakukan assertive communication, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi secara asertif? Yes. Ya, tidak ada semuanya kenapa penting dan sebagainya. Hari ini adalah how to-nya. Kita tahu bahwa kalau berkomunikasi itu kan ada dua pihak ya, pihak yang yang mentransmit, yang mengirim pesan, dan pihak yang menerima pesan. Oke, yang menerima, baik. Kan? Nah, ini memang masing-masing punya peranan yang berbeda dalam hal berkomunikasi. Ya. Nah, yang asertif ini bagaimana? Nah, untuk orang-orang yang mentransmit, ya, yang mengirimkan pesan, ya, yang sudah pasti itu menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti. Oleh penerimanya, audiensnya. Okay. Jadi kita harus tahu nih kita ngomong sama siapa. Kalau kita tadi anak-anak TK, ya kan, kita harus pakai bahasanya mereka. Kita nggak bisa expect mereka mengerti bahasa kita. Ya kan, jadi kita yang harus menyesuaikan. Sementara kalau kita ketemu sama profesor-profesor, mungkin cara ngomong kita juga beda lagi bahasa yang digunakan. Nah, yang penting adalah gunakanlah kata-kata atau bahasa yang mudah dimengerti, ya, dan disesuaikan dengan semua lini. Ya, jangan kita kepengen kelihatan pinter gitu ya. Jadi pakailah kata-kata yang hebat-hebat, yang canggih-canggih, yang susah. Dia itu nggak ngerti apa-apa, gitu ya. Tidak terjadi komunikasi. Gitu, ya. Lalu yang kedua, sebagai orang yang mengirimkan pesan, ingat di awal kemarin kita udah bicara bahwa kalau kita assertive communication itu kan membujuk. Jadi kan harus likability-nya harus tinggi. Betul. Ya. Nah, gimana caranya kita likability kita bisa lebih tinggi? Itu kita nomor satu yang paling penting adalah harus tulus hati. Oke. Ya. Jadi kalau kita tulus hati, itu orang akan suka sama kita. Tapi kalau kita nggak tulus hati, itu dari body language kita itu kelihatan kok. Nonverbal kita itu kan sebenarnya jujur. Betul, betul. Kita bisa memilih kata-kata sepinter apapun, tapi body language kita ini nggak bisa bohong. Ya, sulit bohong. Nah, jadi kalau kita nggak tulus hati, itu akan kelihatan dari body language kita, dari raut muka kita, ekspresi, ya, lalu caranya kita gesture itu akan kelihatan. Ya, jadi memang harus tulus hati. Dan lalu juga jangan melakukan pembenaran. Oh, ya. Jadi kalau memang di challenge gitu ya, nah jangan terus defensif gitu kan. Carilah pembenaran-pembenaran gitu. Jangan ya, kita open mind aja, tulus hati aja. Kalau memang di challenge yang memang kita belum bisa jawab, maka kita bilang aja terus terang, oke, good question gitu ya. Saya belum punya jawabannya sekarang. Coba kasih saya waktu ya beberapa hari atau beberapa jam, nanti saya akan kembali lagi. Saya akan cari jawabannya. Jadi kita terus terang aja, karena memang manusia kan nggak ada yang sempurna. Betul. Jadi udah. Gitu. Oke, itu 3 langkah pertama nih untuk transmisinya ya, sesuai dengan bahasa yang mudah dimengerti, sesuai dengan audiensnya, kemudian tadi yang kedua tulus, dan ketiga hindari pembenaran. Iya, hindari pembenaran. Nah, si penerima sekarang, Bu. Nah, sekarang si penerima, si receiver ya. Yang pertama jelas harus mendengarkan. Oh iya ya. Kan? Iya benar. Kalau ngomong ya kita harus mendengarkan. Nah, mendengarkan ini ada macam-macam. Ya. Mostly, seringkali kita itu kalau mendengarkan tuh kita mendengarkan karena kita mau menjawab. Iya. Jadi sambil kita dengerin, kita sambil mikir nih.
oh oke, habisnya gue mesti jawab apa ya? Mesti jawab apa nih? Kita berpikir begitu. Nah, padahal sebetulnya kalau kita menjadi receiver, yang penting adalah kita tuh mendengarkan untuk mengerti. Oh. Ya, bukan mendengarkan untuk menjawab. Ya, seringkali kita tuh pengen mendengarkan untuk menjawab. Jadi kadang-kadang orang belum selesai ngomong udah kita potong. Yeah. Ya kan? Seringkali, ya udah gini deh, ya udah kalau gitu kamu gini aja, padahal orangnya belum selesai ngomong. Kita sudah berasumsi, gitu kan ya. Nah, jadi yang pertama adalah mendengarkan untuk mengerti. Untuk mengerti. Nah, bukan untuk menjawab. Ya. Lalu yang kedua, hindari mengkritik. Oh iya, malas ya Bu ya. Jangan mengkritik. Orang lagi ngomong kita kritik, ya udah dia ngomong, nggak mau ngomong lagi. Betul. Kita jangan mengkritik. Kalau kita punya pendapat yang berbeda, ya kita bilang, oh, kalau saya punya pendapat yang berbeda, bilang aja sopan begitu. Ya, tapi bukan yang kamu tuh ngaco banget sih, ya nggak gitu. Itu mengkritik. Ya. Tapi kita mengemukakan pendapat kita yang berbeda. Kan pendapat yang berbeda tuh boleh-boleh aja. Ya. Lalu juga jangan berasumsi. Oh iya, ini tadi ya, yang mendengarkan dulu sampai kelar ya. Mendengarkan untuk mengerti. Nah, kalau ada yang kita ragu-ragu, ini maksudnya ini apa bukan ya? Kita klarifikasi, kita tanya, maksudnya begini enggak? Yang saya mengerti dari kata-kata kamu tadi, yang saya mengerti tuh begini. Bener apa enggak? Sesuai enggak sama yang maksud kamu? Ya, kita klarifikasi. Ya. Nah, kalau perlu mencatat gitu kan supaya nggak lupa gitu ya. Tapi basically itulah how to sebagai receiver. Tantangannya dua berarti ya Bu ya. Kita kan kadang-kadang juga bertindak sebagai dua-duanya nih. Kita sebagai orang yang mengatakan, kita sebagai orang yang menerima gitu ya. Gantian. Oke. Dan ini tidak bisa didapatkan langsung, jadi memang harus dilatih, dicoba setiap hari. Secara sadar. Maksudnya? Secara sadar. Jadi maksudnya gini, kalau kita nih mau menyampaikan pesan, ya, kita secara sadar, oh oke, aku nih mau menyampaikan pesan. So aku nih, ya, apa tuh kemarin? Oh, aku berarti harus pakai bahasa yang mudah dimengerti, ya. Jadi secara sadar aja, gitu ya. Aku harus tulus hati nih. Aku nggak boleh melakukan pembenaran nih. Secara sadar kita ingat. Ya, jadi bukan asal aja, tapi kita punya persiapan. Gitu kan, apalagi mau menyampaikan pesan. Ya. Begitu juga pada saat kita mendengar, pada saat orang yang memberi reaksi atau orang mengatakan sesuatu, kita secara sadar, oh tunggu dulu, ini orang mau ngomong sama aku nih, gitu ya. So aku mesti mendengarkan untuk mengerti. Aku nggak boleh mengkritik, aku nggak boleh berasumsi, gitu kan ya. Nah itu secara sadar itu kita lakukan. Tips yang menarik Bu Vera, ya pastinya bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat Dinarji untuk memulai langkah melakukan komunikasi yang asertif. Kalau Anda ingin tahu bagaimanakah cara menerapkannya dalam sebuah organisasi, silakan untuk ngobrol dengan kami. Anda bisa menghubungi sosial media Dinarji Indonesia, tertulis di bawah ini, LinkedIn dan juga Instagram. Bu Vera, terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi juga untuk Anda sahabat-sahabat Dinarji di topik-topik selanjutnya, Power Tips persembahan Dinarji Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa.